Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari di negeri Baghdad, hiduplah seorang pria kaya yang juga merupakan tetangga Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang yang cukup pelit, meskipun hartanya berlimpah. Suatu ketika, pria itu mengalami kesulitan besar dalam usahanya. Dagangannya tak laku, keuangannya terpuruk, dan ia pun mulai panik. Dalam keputusasaannya, ia mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, jika Engkau menolongku keluar dari kesulitan ini, aku berjanji akan menyembelih seekor kambing terbaik dari kandangku sebagai bentuk syukur dan nazar." Tak lama kemudian keajaiban terjadi. Perlahan usahanya membaik, pelanggannya kembali berdatangan, dan dagangannya laris manis. Pria itu pun kembali hidup makmur seperti sedia kala. Namun saat waktunya menunaikan nazar, hatinya mulai goyah. "Sayang sekali kambingku yang gemuk itu. Harganya mahal dan dagingnya banyak. Kalau aku sembelih, aku bisa rugi besar," gumamnya. Ia pun mengambil jalan pintas. Ia menyembelih seekor ayam dan membagikannya kepada fakir miskin sambil berkata dalam hati, "Yang penting niatku sudah ada, ayam juga kurban kan?" Cerita ini pun terdengar oleh Abu Nawas yang terkenal bijak dan jenaka. Abu Nawas merasa perlu memberikan pelajaran moral tanpa menyinggung langsung. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah tetangganya sambil membawa seikat jerami dan sebuah batu besar. Melihat itu tetangganya bertanya penasaran. "Untuk apa kau bawa itu, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas menjawab santai, "Aku hanya ingin membakar rumahmu." Tetangganya terkejut. "Apa? Kenapa?" Abu Nawas tersenyum. "Tenang, aku tidak sungguh-sungguh membakar rumahmu. Aku hanya akan membakar jerami ini di atas batu. Anggap saja sebagai simbol niatku." Tetangganya marah. "Itu tidak masuk akal. Kalau kamu niat membakar rumahku, ya harus benar-benar rumahku. Jangan main-main begitu." Abu Nawas tertawa. "Loh, bukankah kamu juga begitu? Kamu bernazar akan menyembelih kambing, tapi malah menyembelih ayam. Apa bedanya dengan aku yang berniat bakar rumahmu, tapi cuma membakar jerami di atas batu?" jawab Abu Nawas tertawa. Mendengar itu tetangganya terdiam. Ia malu karena tersindir dengan cara yang sangat halus namun tepat sasaran. Akhirnya ia berkata, "Kau benar Abu Nawas, aku telah ingkar terhadap nazarku. Aku akan menyembelih kambing seperti yang telah aku janjikan." Dan benar, beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa si tetangga menyembelih kambing gemuknya dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin di seluruh Baghdad. Pesan dari cerita ini, nazar bukan mainan, itu adalah janji kepada Allah dan wajib ditepati. Menukar nazar dengan yang lebih ringan, hukumnya tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat, dan tetap harus mengganti sesuai yang dijanjikan jika mampu. Ketulusan dalam beribadah lebih utama daripada mencari-cari celah untuk mengurangi kewajiban. Alkisah, hiduplah seorang saudagar kaya yang bernama Basir. Namun meski hartanya melimpah, Basir terkenal sebagai orang yang sangat kikir. Ia tak pernah bersedekah, bahkan kepada fakir miskin yang mengetuk pintunya. Suatu hari, seorang lelaki tua yang kelaparan datang ke rumahnya. "Wahai Tuan Basir,
Aku sudah 3 hari tidak makan. Mohon berikanlah aku sedikit makanan, pintanya dengan suara lemah. Tuan Basir mendengus. Pergi dari sini, aku tidak punya makanan untuk orang malas sepertimu, serunya sambil mengusir lelaki tua itu. Sayangnya, kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Setiap kali ada orang miskin yang meminta bantuan, Basir selalu menolaknya dengan kasar. Kabar tentang kekikirannya pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Merasa geram, Raja memanggil Abu Nawas untuk memberi pelajaran kepada Basir. Singkat cerita, Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang peramal dan mendatangi rumah Basir. Wahai Tuan Basir, aku mendapat firasat buruk tentangmu, kata Abu Nawas dengan suara misterius. Mendengar itu Basir terkejut. Firasat buruk, apa maksudmu? Tanya Tuan Basir. Jika kau terus kikir dan menolak membantu orang miskin, kau akan mendapat azab yang mengerikan dalam waktu dekat, jawab Abu Nawas. Basir tertawa sinis. Omong kosong, aku sehat dan kaya raya. Apa yang bisa terjadi padaku? Ujar Basir dengan sombongnya. Namun, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu, Basir terbangun karena mendengar suara aneh di rumahnya. Tolong, tolong. Suara itu terdengar seperti rintihan orang kelaparan. Basir pun merinding. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras. Tiba-tiba genteng rumahnya berjatuhan, lampu minyak padam sendiri, dan pintu lemari berderit tanpa sebab. Ketika ia melihat ke cermin, wajahnya tampak mengerikan, matanya cekung, tubuhnya tampak kurus seperti orang kelaparan. Ia pun berteriak panik, apa yang terjadi padaku? Dan pada keesokan harinya, Basir bergegas menemui Abu Nawas yang masih menyamar sebagai peramal. Apa yang harus aku lakukan agar terbebas dari azab ini? Tanya Basir dengan wajah pucat. Abu Nawas tersenyum. Azab ini hanya bisa hilang jika kau mau mengubah sifatmu. Mulailah bersedekah dan membantu orang miskin dengan ikhlas. Tanpa ragu, Basir segera membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Ajaibnya, semakin banyak ia memberi, semakin lega hatinya, dan wajahnya kembali seperti semula. Dari hari itu, Basir menjadi seorang dermawan, dan ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan dalam berbagi kepada sesama. Suatu ketika Baginda Raja sedang berburu di hutan belantara bersama rombongan pengawal kerajaan. Karena saking asiknya mengejar hewan buruan, Baginda Raja sampai terpisah dari rombongan pasukan. Padahal saat itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Baginda Raja terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Setelah menyusuri hutan seorang diri, sampailah ia di pinggiran hutan. Di situ Baginda Raja melihat ada gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang gadis dan wanita tua. Kemudian Baginda Raja meminta izin untuk menginap. Si wanita pemilik gubuk pun mengizinkannya. Silahkan Tuan, tapi kami tidak punya tempat yang layak untuk istirahat, kata sang wanita pemilik gubuk. Tidak apa-apa. Yang penting saya tidak kehujanan, balas Baginda Raja. Kedua penghuni gubuk sederhana itu tidak mengetahui kalau tamunya adalah seorang raja. Karena kebetulan Baginda Raja tidak mengenakan jubah kebesarannya.
Saat Baginda Raja memasuki gubuk tersebut, ia melihat di salah satu sudut ruangan terdapat 1 ekor lembu. Lalu si anak gadis memeras susu binatang lembunya, hingga memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian susu itu dihidangkan kepada Baginda Raja. Saat Baginda Raja meminumnya, Baginda Raja merasakan betapa segar dan nikmatnya susu lembu tersebut. Melihat keadaan yang demikian, terbesitlah dalam benak Baginda Raja untuk menerapkan pemungutan pajak bagi setiap pemilik lembu. Tentu ini akan menjadi tambahan pemasukan kas kerajaan, pikir Baginda Raja. Kemudian, saat malam tiba, sang gadis kembali memerah susu lembu. Namun berkali-kali ia memerahnya, tak satu tetes pun lembu itu mengeluarkan susu. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya sang raja punya niat jahat kepada kita." Sang ibu membalas, "Mengapa engkau berkata seperti itu, hai anakku?" Sang gadis pun menjawab, "Begini bu, lembu ini tak mengeluarkan susunya, walaupun hanya setetes." Sang ibu lalu kembali berkata, "Sabarlah wahai anakku, ini sudah malam. Nanti menjelang subuh, cobalah lagi untuk memerahnya." Tentu saja percakapan mereka berdua didengar oleh Baginda Raja yang kebetulan berada di situ. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Begitu besarkah pengaruh keputusanku terkait dengan pajak yang akan aku berlakukan?" Baginda Raja pun menyesali niatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya tersebut. Karena sebenarnya kehidupan para pemilik lembu pada umumnya hidup sangat sederhana. Dan keesokan harinya, sang gadis mencoba memerah kembali susu lembu. Ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya niat jahat raja telah hilang. Lembu ini sudah kembali mengeluarkan susunya." Sang ibu pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan Baginda Raja yang mendengarnya. Ketika hari sudah terang, Baginda Raja lalu berpamitan pulang kepada kedua wanita itu tanpa membuka jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan sang gadis dan ibunya menjadi sejahtera. Ternak lembunya semakin berkembang pesat. Maka sebagai tanda terima kasih, mereka berdua berniat memberikan hadiah kepada sang raja berupa susu lembu yang segar. Saat mereka datang ke istana, mereka diperlakukan dengan sopan oleh pengawal kerajaan, lalu diantarkan menghadap Baginda Raja. Betapa terkejut ibu dan anak gadisnya itu, karena Baginda Raja yang ada di hadapan mereka ternyata adalah tamu yang pernah numpang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun lalu meminta maaf atas perkataannya tempo hari yang berprasangka buruk kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja yang adil itu justru berbalik minta maaf. "Saya sudah tinggal puluhan tahun lamanya di tempat itu, Paduka yang mulia. Jika Raja berlaku adil dan baik, maka bumi kami akan subur, dan hewan ternak kami akan mengeluarkan susunya melimpah. Akan tetapi, bila Baginda Raja tidak berlaku adil dan jahat kepada kami, maka bumi kami akan kering. Ternak kami tidak akan mengeluarkan susunya sama sekali." Mendengar penjelasan kedua wanita itu, sang raja pun kini semakin berhati-hati dalam memperlakukan rakyatnya, terutama menyangkut soal penghasilan. Sang raja tak akan lagi gegabah memberlakukan pajak semaunya. Entah sudah berapa kali Baginda Raja gagal mengerjai Abu Nawas. Meski demikian, tak menyurutkan niatnya untuk kembali melakukannya. Dan pada kisah kali ini, Baginda Raja mencoba menjebaknya dengan cara yang lain. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang ke istana untuk menemani Baginda Raja makan malam. Tentu saja undangan tersebut disambut sukacita oleh Abu Nawas.
Ia pun bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan lezat. "Ayo, mari kita makan," ajak Baginda Raja. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas langsung menyantap makanan dengan begitu lahap. Hampir semua hidangan ia cicipi satu persatu. Melihat cara Abu Nawas menyantap makanan, membuat Baginda Raja tertawa geli. "Hei Abu Nawas, apa bedanya kamu sama keledai?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang masih asik menyantap makanan menjawab sekenanya. "Saya tidak tahu Paduka, Paduka yang lebih tahu," kata Abu Nawas sambil melanjutkan makannya. Spontan Baginda Raja tertawa mendengar jawaban tersebut. Ketika sudah kenyang menyantap hidangan, Abu Nawas kebingungan. Pasalnya, belum ada minuman yang disajikan. "Maaf Paduka yang mulia, tapi mana minumannya?" tanya Abu Nawas. Disinilah rencana usil Baginda Raja mulai dilancarkan. Ia kemudian menyuruh pelayan istana untuk membawakan gelas minuman, yang satu berisi air yang sangat panas dan yang satunya lagi berisi air yang sangat dingin. Karena sudah tak tahan menahan rasa hausnya, Abu Nawas mengambil gelas yang berisi air panas dan kemudian ia segera meminumnya. Seketika Abu Nawas mengerenyitkan wajahnya karena air yang diminum terlalu panas. Lantas ia mengambil gelas kedua, ternyata itu juga membuatnya sakit karena airnya terlalu dingin. Akibatnya, Abu Nawas sesekali bernapas lewat mulut untuk meredakan rasa sakit yang dialaminya. Melihat reaksi Abu Nawas tersebut, Baginda Raja kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, mengapa kau minum kedua air itu? Itu kan bisa menyakitimu," ledek Baginda Raja. "Iya Paduka, kesalahan saya sama seperti yang Paduka tanyakan sebelumnya, yaitu saya tidak tahu, Paduka yang lebih tahu," jawab Abu Nawas. "Berarti kamu sama bodohnya dengan keledai," celetuk Baginda Raja. "Itu mungkin saja Paduka, tapi meskipun demikian ada yang lebih bodoh dari saya," timpal Abu Nawas. "Oh ya? Siapa dia?" tanya Baginda Raja sambil menahan tawanya. "Orang yang lebih bodoh dari saya yaitu orang yang tidak bisa membedakan mana keledai dan mana manusia. Tidak bisa membedakan mana minuman yang membuat sakit dan mana yang tidak. Sehingga dia memberikan minuman yang justru membuat sakit tamunya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja yang sedari tadi tertawa seketika tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja mencoba kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Karena khawatir peristiwa tempo hari terulang, Abu Nawas segera mengantisipasinya dengan membawa piring kosong dan dimasukkan di balik jubahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu diajak ke ruang makan dan dipersilahkan duduk di depan meja. Di atas meja tersebut terdapat macam-macam hidangan yang disediakan untuk mengerjai Abu Nawas. Semua menu hidangan yang disajikan sengaja dibuat dengan rasa yang sangat pedas. "Ayo, dimakan hidangannya Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang mengetahui hal itu langsung menggunakan akal cerdiknya. Ia mengambil piring kosong dari balik jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian ia berpura-pura seolah makan dari piring kosong yang dibawanya. "Apa yang kau makan Abu Nawas? Aku tidak melihat ada makanan di atas piring," tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka, piring ini sebenarnya penuh dengan makanan lezat, tetapi hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang cerdas," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja tidak percaya dengan omong kosong Abu Nawas. Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran. Karena cara memakan Abu Nawas begitu sangat meyakinkan. Seolah-olah dia benar-benar sedang menyantap hidangan yang lezat.
Kalau Paduka mau, silakan dicicipi, kata Abu Nawas menawarkan. Akhirnya, dengan malu-malu Baginda Raja mengambilnya dari piring kosong dengan menggunakan sendoknya. Saat ia memasukkan sendok ke mulutnya, Baginda Raja tidak merasakan apapun. Sialan, aku ditipu sama Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mendekat dan berbisik kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, tempo hari Paduka lebih bodoh dari saya. Tapi sekarang sudah agak mendingan karena Paduka bodohnya sama seperti saya. Karena sama-sama menyantap hidangan kosong, celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa mendengarnya. Kurang ajar kamu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Dikisahkan ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang darwis yang sedang berbelanja. Darwis itu adalah seorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan belanjaannya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun karena barang belanjaannya lumayan banyak, sang darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi tak ada satupun yang ia temui. Kemudian matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, panggil sang darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Ada apa tuan? Tanya Abu Nawas. Aku sedang butuh seseorang untuk membawakan barang-barangku. Maukah kau menolongku? Kata sang darwis. Boleh saja, berapa upahnya? Tanya Abu Nawas kembali. Biasanya sih 5 dinar Abu Nawas, tapi maukah kau bayar dengan upah yang lebih pantas? Balas sang darwis. Oh ya, apa itu? Tanya Abu Nawas. 3 buah nasihat yang berharga, jawab sang darwis. Mendengar itu Abu Nawas sejenak terdiam. Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi kalau nasihat yang berharga tidak mudah untuk didapatkan. Apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia. Pasti akan sangat bermanfaat nih, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah tuan, aku bersedia. Kalau boleh tahu, apa isi barang belanjaanmu? Tanya Abu Nawas. Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya, jawab sang darwis. Setelah itu Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat pertama, Abu Nawas memanfaatkan untuk meminta nasihat kepada sang darwis. Tuan, apa nasihat yang pertama? Tanya Abu Nawas. Jangan percaya kepada siapapun. Bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang, kata darwis memberitahu. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kembali bertanya, wahai tuan, apa nasihat yang kedua? Sang darwis membalas, jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda. Mendengar itu Abu Nawas mengerenyitkan dahi. Nasihat macam apa itu? Semua orang juga tahu. Oh, mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berbuah keindahan. Nanti di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya, pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya, Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya. Wahai tuan, nasihat yang ketiga bagaimana? Tanya Abu Nawas. Sang darwis pun menjawab, jangan percaya kepada siapapun. Bila ada yang mengatakan padamu
bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apabila hati manusia terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula. Seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa, apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh iya, aku tambahkan satu nasihat lagi untukmu sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang darwis lebih bodoh darimu. Mendengar itu, Abu Nawas seketika langsung emosi. Kurang ajar, aku telah dikerjai sama darwis ini, gerutu Abu Nawas. Akan tetapi dia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pun berpura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. Sungguh luar biasa, nasihat Tuan sangat berguna dan mengubah pola pikir saya, puji Abu Nawas. Tapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya, kata Abu Nawas melanjutkan. Yang mana saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu diragukan lagi. Tapi kalau kau ingin membuktikannya, silahkan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki? Tanya sang darwis. Bukan itu, jawab Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik sang darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung tersebut menjadi pecah berantakan. Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bentak sang darwis. Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula, ujar Abu Nawas. Tapi kenapa kau harus membantingnya? Tanya sang darwis emosi. Loh, bukannya tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga, jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu, meninggalkan sang darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial. Suatu ketika suasana majelis tempat pengajar Abu Nawas gaduh oleh ulah para muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak kecil, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain. Suasana gaduh di dalam majelis yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas segera mendatanginya. Mengetahui gurunya telah datang, para murid ini langsung pura-pura diam semua. Kalian saya tinggal sebentar saja, bukannya belajar tapi malah bikin gaduh, kata Abu Nawas menasehati. Kalian ditanya pelajaran saja tidak ada yang bisa menjawab, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Apakah kalian ingin seperti keledai yang dungu dan bodoh? Ayo, siapa yang ingin seperti keledai bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri, hardik Abu Nawas. Semua muridnya terdiam, tidak ada satupun yang berani menatapnya. Beberapa menit suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari arah pojok, ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Melihat tingkah muridnya yang satu ini membuat Abu Nawas heran. Apakah kamu ingin seperti keledai yang bodoh? Tanya Abu Nawas kepada muridnya. Bukan begitu guru, tapi kan guru mengatakan kalau ingin seperti keledai yang bodoh disuruh berdiri di depan. Saya cuma tidak tega melihat guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani guru, ucap murid itu dengan polosnya. Mendengar penuturan muridnya tersebut, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari akan kata-katanya sendiri.
Meskipun usianya semakin menua, tak membuat kecerdikan Abu Nawas jadi berkurang. Hal ini terbukti ada seorang pemuda yang ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah ia sendiri yang menanggung malu. Kisah ini berawal ketika ada seorang pemuda di mana ayah si pemuda ini sudah meninggal setahun yang lalu. Suatu ketika, pemuda ini berpapasan dengan Abu Nawas di sebuah jalan di kota Baghdad. Melihat penampilan Abu Nawas yang semakin menua, pemuda itu pun lantas berseloroh dengan pertanyaan yang konyol. "Hei, Pak Tua, kapan kamu mati?" Mendengar pertanyaan yang kurang ajar dan tidak sopan itu, tak membuat Abu Nawas menanggapinya dengan emosi. Ia lalu mendekati si pemuda dan berkata, "Memangnya ada keperluan apa kamu menanyakan hal itu?" Pemuda itu pun menjawab, "Begini Pak Tua, kalau kamu mati, saya mau nitip surat buat almarhum ayah saya yang telah mati setahun yang lalu." Mendengar perkataan pemuda itu, Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Memangnya kenapa Pak Tua?" tanya pemuda itu cengengesan. Lalu Abu Nawas menjawab, "Sebab saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, pemuda yang cengengesan mendadak mukanya berubah langsung menjadi kecut. Ia pun langsung pergi berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja, Baginda Raja bertitah, "Wahai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Dan kalau gagal, aku akan menghukummu." "Baiklah Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak terlihat kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar rumah. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Dari kerumunan orang itu, Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang. Ia kemudian berkata, "Hei orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab dengan benar akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya, tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampailah Abu Nawas di depan raja. Ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Kemudian raja berkata, "Wahai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka Tuanku Syah Alam." Melihat itu Baginda Raja bingung. "Wahai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari ini hari apa." Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman.
Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Ada saja akal Abu Nawas untuk membuat baginda raja tak berkutik, manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya. Seperti pada kisah berikut ini. Diceritakan, suatu hari baginda raja perintahkan Abu Nawas untuk membelikan seekor sapi yang gemuk. Sekarang, pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk, titah baginda raja. Tugasnya memang sederhana, tapi yang membuat Abu Nawas bingung, baginda raja sama sekali tak memberinya uang. Padahal untuk membeli sapi yang diinginkan tentulah sangat mahal harganya, yaitu sekitar 100 dinar. Sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu. Dalam hati ia pun berkata, "Paduka raja pasti sengaja ingin mengerjai aku," pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehilangan akal cerdiknya. Telah lama berpikir, Abu Nawas akhirnya mendapat sebuah ide yang cemerlang. Ia pun segera berangkat pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas di samping sapi miliknya. Abu Nawas kemudian membangunkan dengan tangan meraba-raba. Si penjual sapi bangun dari tidurnya, dan ternyata dia adalah seorang yang buta. Melihat hal itu, Abu Nawas langsung memanfaatkannya. "Hei kawan, apakah kau tahu bahwa sapi yang kau jual ini adalah sapi ajaib? Sapi ini bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar perkataan Abu Nawas, si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja. Tetapi Abu Nawas meyakinkan bahwa yang dikatakannya adalah benar. Karena penasaran, si penjual sapi tersebut bertanya kepada sapi miliknya, "Apakah benar kau bisa berbicara?" Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab, "Iya, saya bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur saja." Mendengar suara sapi, penjual itu terkejut dan bertanya, "Apakah ini benar suara sapi atau suaramu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak berbohong, itu tadi adalah suara sapimu. Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur." Mendapat sanjungan dari Abu Nawas, si penjual sapi pun tersenyum dan mulai mempercayainya. "Jika kamu benar-benar bisa berbicara, beritahu saya, berapakah harga yang pantas untukmu?" tanya si penjual kepada sapi miliknya. Dengan bersuara layaknya suara sapi, Abu Nawas menjawab, "Harga yang pantas untuk saya adalah 5 dinar. Mendengar itu, penjual tersebut langsung menawarkan sapinya dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga murah, Abu Nawas membawa sapinya ke istana dan mempersembahkan kepada baginda raja. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kau bisa membeli sapi itu? Ini kan harganya mahal. Jangan-jangan kau pinjam uang sama kawanmu?" tanya baginda raja. "Tidak, Paduka yang mulia, saya membelinya pakai uang saya sendiri," jawab Abu Nawas. "Lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu?" tanya baginda raja penasaran. "Saya membelinya dengan harga 5 dinar, Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan baginda raja terkejut. "Bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang begitu besar hanya dengan harga 5 dinar? tanya baginda raja. Kemudian Abu Nawas menceritakan bagaimana caranya dia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah. Seketika baginda raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas tersebut. "Baiklah Abu Nawas, ini uang 200 dinar untukmu sebagai hadiah karena berhasil mendapatkan sapi yang besar," kata baginda raja.
Setelah Abu Nawas menerima uangnya, ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu. "Kawan, ini 100 dinar untuk bayar sapimu," kata Abu Nawas. "Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya?" balas si penjual sapi. "Sudah, terima saja dan jangan banyak tanya," ujar Abu Nawas. Si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa sisa uang 100 dinar. Di negeri Baghdad, ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangganya Abu Nawas. Padahal, kekayaan hartanya sangatlah berlimpah. Akan tetapi, ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk." Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah pun mendekati gerbang rumahnya. Oh, ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben kamu main ke rumah saya," ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilahkan duduk, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan, Tuan." "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Begini Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat. Maafkanlah dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas, hanya Tuhan yang bisa melakukannya," balas tetangganya itu. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas," jawab tetangganya. "Begitu ya, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tentu tidak Abu Nawas, saya sudah bilang kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawab tetangganya mulai emosi. "Benar nih, Tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, betul Abu Nawas, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Lantas bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau pemiliknya bersikeras tidak mau menerima ayam itu, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," balas tetangganya. "Oh, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya." Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, tetangganya itu terkejut bukan kepalang karena mendapati ayamnya hilang satu. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayam saya," kata tetangganya dalam hati. Keesokan harinya, tetangga itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya? Sini, cepat kembalikan," pinta tetangganya. Mendengar itu, Abu Nawas dengan santai membalas, "Aduh, tidak bisa Tuan, kan Tuan sendiri yang telah memberikannya padaku. Kemarin berulang kali aku menawarkan supaya Tuan menerima ayamnya, tapi selalu ditolak. Lalu Tuan sendiri menyarankan untuk kubawa pulang.
Lagian ayamnya sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng, ujar Abu Nawas. Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti, kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. Suamiku di penjara Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan, ucap si wanita. Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara? Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara, kata si wanita menjelaskan. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian? Tanya Baginda Raja emosi. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat, bentak Baginda Raja. Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar? Protes Abu Nawas. Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati, balas Baginda Raja. Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya, tanya Abu Nawas berkilah. Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan salat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu salat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan salat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa. Jawab Baginda Raja bertambah emosi. Sabar dulu Paduka yang mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat.
Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Oh, begitu. Lalu, bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja, Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami. Seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara, Paduka, atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku, Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku, titah Baginda Raja kepada para pengawal. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Abu Nawas pergi sholat Jumat di hari Kamis. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Ia adalah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Abu Nawas hidup di zaman Raja Harun Al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tetapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Ia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali, namun Abu Nawas tidak mempermasalahkannya. Bahkan, jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanannya, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan."
Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya, kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Bukan karena apa, itu dilakukan karena keledainya berjalan sangat lamban. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan, ada dua sahabat karim, mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka, pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Setibanya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikan aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur. Sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hei kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapatkan uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata,
Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharapkan kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana Mekah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya.
Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana.
Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Abu Nawas dan Raja nongkrong di kuburan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota Baghdad, Baginda Raja melihat Abu Nawas sedang menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangat aneh. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Kemudian dia bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai. Tanpa diduga, Baginda Raja seketika menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas bercerita dan meminta Baginda Raja untuk melihat kuburan para pemimpin sebelumnya sebagai peringatan besar. Mereka telah berada dalam waktu yang lama, berada di istana dengan berfoya-foya dan kenikmatan kegembiraan, kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, sangat disesalkan perbuatan buruk itu dan sangat memalukan. Mereka pun belum sempat memperbaiki karena sudah meninggal dunia. "Ketahuilah Paduka Raja, cepat atau lambat kita akan mati, mempertanggungjawabkan perbuatan kita," tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja makin gelisah. "Lalu, apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadaku?" tanyanya. "Berbuatlah apa yang membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Baginda Raja lagi. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap layak bagimu, jangan kau anggap layak bagi orang lain," ujar Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. "Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas, berikan jawaban terbaik. Buktikan bahwa kau ingin bermurah hati dan juga berikan keputusan yang adil," jawab Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kau telah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Aku akan melunasi utang-utangmu," balas Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, utang dibayar utang tidak akan ada habisnya. Harta dan kekuasaanmu adalah milik rakyatmu dan janganlah menolongku," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk meminta sesuatu yang lain dari dirinya. Abu Nawas pun berkata agar Baginda Raja mengikuti perkataannya. Tetapi sangat menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu. Setelah mengucapkan itu, Abu Nawas pergi berlalu dari hadapan Baginda Raja. Kalah gertak dengan Abu Nawas, Raja diminta memerintah bangsa Semut.
Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas apa yang kau inginkan," kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan.
dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja.
Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya. Jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih. Dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham. Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan.
Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Ia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan? Tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan, kata para warga. Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir, balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut,
karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan?